Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, memberikan maaf kepada orang lain, terutama mereka yang berbuat salah kepada kita, merupakan salah satu ciri dari akhlak mulia. Para pemaaf termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa atau kaum muttaqin, dan mereka juga termasuk dalam golongan orang-orang yang suka berbuat kebajikan atau muhsinin. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat lapang dan saat sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang gemar atau suka memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, kita telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang gemar memaafkan kesalahan orang lain, menganjurkan orang lain agar melakukan kebajikan, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpaling dari orang-orang yang bodoh berarti pada saat kita berhadapan dengan orang yang berperilaku kasar, tidak tahu sopan santun, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan terhadap diri kita ketika kita menghadapi orang itu, maka hendaknya kita berlapang dada dan membukakan pintu maaf kepada mereka, karena hal ini akan meningkatkan kemuliaan akhlak kita di dalam pergaulan. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Yang artinya, Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang memberikan maaf kecuali kemuliaan. Artinya, orang yang enteng untuk memberikan maaf, maka dia akan diberikan tingkatan atau kenaikan derajat kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa memberikan maaf merupakan salah satu dari 3 akhlak penghuni dunia dan akhirat yang utama. Ketika Rasulullah berjumpa dengan sahabat Uqbah, beliau bersabda, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdhalil akhlaqi ahli dunya wal akhirah, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Rawahul Hakim. Wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahukan tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi kepada orang-orang yang menahan pemberiannya terhadapmu, dan memaafkan orang-orang yang menganiayamu. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kemudian di dalam riwayat Imam Al-Hakim lainnya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada 3 perkara yang apabila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala, dilimpahi dengan rahmatnya, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang bersyukur ketika mereka mendapatkan nikmat, kemudian orang-orang yang
sebenarnya mampu melampiaskan amarahnya, namun dia memilih untuk memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang dapat menghentikan kemarahannya. Oleh karena itu pemirsa yang budiman, setelah kita melalui Madrasah Ramadan 1441 Hijriah, kita ditempa di training sebulan penuh untuk mengendalikan diri, menahan diri, maka hendaknya keluar dari Ramadan kita menjadi orang yang mampu untuk mengendalikan emosi serta ringan untuk memberikan maaf kepada orang lain. Itulah sebabnya kemudian ketika Ramadan berakhir, ada tradisi yang baik di Nusantara, kita saling memohon maaf dan saling memberikan maaf kepada orang lain. Kita kenal dengan tradisi halal bihalal, yang ini merupakan implementasi nilai-nilai kemampuan untuk memberikan maaf yang menjadikan ciri daripada orang yang bertakwa. Semoga kita berada di bulan Syawal ini telah terhapus dosa kesalahan kita kepada Allah, dan dengan saling memberikan maaf kepada orang lain dihapuskan dosa dan kesalahan kita satu terhadap yang lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.